Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di segmen Market Buzz di Power Breakfast. Sebelum kita berbincang bersama analis yang sudah tersambung melalui video conference, ada beberapa agenda ekonomi yang kemudian ini mungkin patut dicermati. Di antaranya adalah pidato Gubernur Bank Sentral Amerika Serikat. Kemudian juga ada data mengenai inventory minyak mentah, ada pidato Gubernur Bank Sentral Eropa dan IHK Inti. Kemudian dari Eropa juga dan PDB Jepang quarter on quarter dan juga year on year. Oke, sementara dari emiten ada BUKK akan RUPS cukup banyak ini ya. Ada BIAN juga akan RUPS, CSRA RUPS, IATA berencana juga RUPS, KUAS RUPS, MPMX, MYOH, PTDU, TURI, kemudian WIFI dan juga itu akan RUPS, sementara PNGO akan KUM dividen tunai. Demikian sekitar 11 agenda emiten yang patut Anda cermati untuk hari ini dan sudah terhubung melalui line Zoom bersama dengan Mas Henry Wijaya, Financial Educator, Manager Sukor Sekuritas. Selamat pagi Mas Henry. Ya, selamat pagi Mbak Prita, Mas Vicky. Terima kasih buat waktunya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Buzz, Mas Henry. Oke. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya Mas Henry begitu ya, bahwa saham-saham LQ45 dan mungkin bisa Anda tampilkan kembali ataupun simak kembali pemirsa datanya berikut ini, ada sekitar 8 yang kami rangkum mencatatkan kinerja kuartal 1 2022 ini sangat apik atau cukup tebal begitu ya. Perbankan misalnya double digit, ada yang sampai 70% kenaikannya year on year. Kemudian dari komoditas Adaro di atas 400% untuk laba bersih, UNTR 130%-an dan yang lainnya. Bagaimana Anda melihat peluang dari kinerja LQ45 ini? Baik, ini memang sesuai dengan data ekonomi makro kita juga ya Mbak Prita ya, bahwa memang ekonomi kita tuh sedang dalam progres yang sangat kencang gitu untuk pertumbuhannya. Kita lihat dari sisi loan growth perbankan kita itu sudah tumbuh 6,65%, diuntungkan juga dengan kenaikan harga komoditas di mana kita tahu Indonesia adalah salah satu produsen komoditas yang besar di dunia. Trade balance kita juga surplus terus dalam setahun terakhir, bahkan yang terakhir itu surplus sampai 4,53 miliar dolar. Jadi kalau kita lihat memang ekspansinya itu sangat besar, terutama juga karena bantuan pemerintah melalui pelonggaran mobilitas masyarakat yang makin positif. Terus juga kita lihat dari S&P Standard & Poor's itu juga meningkatkan outlook kita dari bonds kita tuh dari negatif menjadi stable. Ini kan bisa mendorong investasi asing itu sebenarnya akan lebih aman untuk masuk ke Indonesia. Ditambah juga dari sisi manufaktur kita dari Purchasing Manager Index juga naik 51,3. Jadi memang masih dalam tahap ekspansif. Nah, karena itu memang di beberapa saham yang tadi dibahas di IDX Channel mengenai beberapa saham LQ45, menurut saya itu sangat wajar sekali bisa terjadi kenaikan, apalagi beberapa saham tahun lalu pun masih agak nahan ekspansi karena berita-berita ekonomi itu di tahun lalu masih banyak ada Omikron yang ditakutkan masih akan melebar sehingga membuat keresahan baru, sehingga banyak sektor perbankan juga masih nahan kredit. Dan terutama kita lihat dari sektor perbankan ya Mbak Prisa, Mas Wiki ya, bahwa ini kenaikan labanya itu luar biasa. Bahkan untuk BBRI itu labanya di tahun 2022 12,16 triliun itu sudah mengalahkan laba di tahun 2019 sebelum ada pandemi. Sebelum pandemi labanya hanya 8,7 triliun. Jadi kalau kita analyze dari price earning ratio-nya dengan laba terbaru Q1 2022 kita anggap dikali 4 untuk 1 tahun di annualize, itu kemungkinan PI-nya sekarang di 13,86 kali. Padahal average daripada rata-rata 5 tahunnya di 17,66. Jadi secara valuation pun BBRI jadi menarik karena ada laporan keuangan yang positifnya luar biasa di Q1. Terus kita lihat juga dari kredit macet secara net juga turun. Jadi perbankan sekarang kalau lihat kredit macetnya turun, tentu dia akan makin ekspansif. Dan sekarang ditambah lagi didukung dengan loan to deposit ratio dari BRI itu baru di 87,14%. Bayangin kalau kita bandingkan dengan tahun 2019 itu LDR loan deposit ratio itu di 94%. Berarti kan cash-nya daripada BRI itu untuk dia bisa expand kayak seperti 2019, cash-nya likuiditasnya masih longgar. Nah, karena itu kalaupun seandainya kita lihat Amerika sebentar lagi kita lihat sedang berusaha untuk naikin bunga semakin cepat, tentu saya lihat kemungkinan besar Bank Indonesia akan mulai mengikuti nanti untuk naikin suku bunga. Kalau suku bunga Bank Indonesia naik, tentu suku bunga kredit bisa langsung di-adjust untuk terjadi kenaikan. Tapi untuk naikin bunga saving atau deposito, karena sekarang likuiditas di perbankan masih longgar, masih cukup besar,
kemungkinan net interest margin perbankan kita bisa tumbuh. Nah, itulah kenapa perbankan kita itu sedang dalam tahap yang sangat menarik kalau kita perhatiin. Bank Mandiri juga kurang lebih mirip lah. Kalau kita lihat kuartal 1 2022 itu laba 10,3 triliun, itu sudah ngalahin laba di tahun 2019 sebelum pandemi itu 7,2 triliun. Jadi sudah naiknya tuh udah hampir 40% lebih dibanding sebelum pandemi. Dengan sekarang juga valuasi juga sama mirip-mirip ya, itu PI di annualize itu 9,1, sorry. Nah, average-nya 5 tahun, PI-nya itu ada di 14. Jadi PI sekarang 9 dibanding rata-ratanya 14 kali. Ini untuk naik itu masih cukup besar potensinya. Dan juga pertumbuhan kredit dari Bank Mandiri juga luar biasa ya, 8,93%. Berarti perbankan sekarang sedang benar-benar jor-joran untuk ningkatin kredit karena memang Langsung saja dibahas saham-saham pilihannya gitu ya tadi sama Mas Henry. Dari 8 saham yang kita tampilkan di layar ini ya, yang menjadi concern dari Mas Henry, salah satunya adalah Bank Mandiri ya. Ya, betul sekali. Ini secara tren, kalau dilihat dari indikator-indikator yang tadi Anda sampaikan, tentu saja memberikan booster terhadap kondisi fundamental dari saham-saham berbasis perbankan yang ada di indeks LQ45 gitu. Apakah ini kemudian sebuah tren yang akan berlangsung lama, Pak Henry? Kami dari Sukor Sekuritas punya target Pak untuk IHSG itu di 7.400 dengan target memang dengan pertumbuhan ekonomi kita ukur ke pertumbuhan laba emiten itu untuk valuation-nya itu kita expect di 7.400 IHSG. Jadi sekarang dengan IHSG yang kemarin cukup terdiskon di awal minggu bulan Mei, saya rasa potensi untuk naik ini masih besar Pak.